Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir pengantar basis data dengan judul Sistem Manajemen Grand Luxury Hotel. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nih dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Sistem Manajemen Grand Luxury. Izinkan perkenalan mulai dari saya yang bernama Irsyad Fadil dengan NIM 25105144034. Dilanjutkan dengan teman-teman. Saya Satrio Raditya Prayata dengan NIM akhir 021. Saya Bramantio dengan NIM akhir 008. Saya adalah Zioham dan Putri Idana dengan NIM akhir 012. Oke, kita akan membahas tentang proyek yang tim kami kita buat. Kan bagian layar. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat. Oke. Sistem Manajemen Grand Luxury Hotel. Ini adalah judul dari proyek yang telah kami buat. Nah, latar belakangnya nih yaitu kompleks industri perhotelan, terutama berskala besar seperti Grand Luxury Hotel menghadapi kompleks data yang tinggi dalam operasional sehari-hari, mulai dari tamu, ketersediaan kamar, reservasi, hingga transaksi pembayaran. Semuanya memerlukan pengelolaan yang akurat. Pengolahan data manual yang sering menimbulkan masalah seperti redundansi, kesulitan pencarian, dan risiko kehilangan data penting. Basis data ini terstruktur dan amat sangat vital untuk mengatasi tantangan ini. Pentingnya basis data dalam hotel mewah. Yang pertama itu integrasi data terjaga. Yang dimaksudkan adalah memastikan data konsisten dan akurat, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh entry manual. Yang kedua adalah pengambilan keputusan cepat, manajemen dapat membuat keputusan strategis berdasarkan informasi yang real time dan terpercaya. Yang ketiga, efisiensi operasional, yang maksudnya adalah mengotomatisasi proses bisnis inti dari reservasi hingga check out, menghemat waktu dan sumber daya. Sistem basis data terintegrasi krusial untuk menjaga integritas data dan mempercepat proses pengambilan keputusan manajemen. Tujuan kami membuat proyek ini adalah untuk merancang sistem basis data yang efisien, memenuhi tugas besar, kemudian desain konseptual dan logikal, kemudian normalisasi data, implementasi fisik, dan demonstrasi manipulasi data. Bagi manfaat proyek, bagi penulis memperdalamkan pemahaman siklus perancangan basis data dari analisis kebutuhan hingga eksekusi query SQL kompleks. Bagi akademisi, referensi implementasi teori basis data relasional dalam studi kasus nyata industri perhotelan, terutama penggunaan tools berbasis command line. Kemudian bagi Grand Luxury Hotel, yaitu gambaran rancangan sistem yang meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah proses check-in atau check-out, serta menjamin keamanan dan keteraturan data di sini. Metodologi perancangan basis data di sini. Dari desain konseptual, yaitu mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan awal, kemudian desain logika, yaitu mentransformasi model konseptual ke skema relasional, kemudian desain fisik, yaitu implementasi skema ke dalam sistem basis data. Alat dan teknik perancangan. Di sini menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian model relasional, representasi data dalam bentuk table dengan baris dan kolom, normalisasi data di sini,
Kemudian SQL atau Structured Query Language di sini. Implementasi dengan SAM CMD. Proses implementasi menggunakan SAM Command Line Interface atau CMD sebagai lingkungan eksekusi SQL di sini, yaitu penggunaan DDL, yaitu atau Data Definition Language untuk mendefinisikan skema basis data termasuk pembuatan tabel, indeks, dan batasan. Penggunaan DML, Data Manipulation Language untuk memasukkan, memperbarui, dan menghapus data. Pengujian query kompleks untuk memastikan fungsionalitas dan integritas data. Manfaat sistem basis data hotel. Di sini kita bisa melihat gambarannya dari check-in atau check-out cepat, mempercepat proses administrasi tamu, integrasi data transaksi, menjamin keakuratan setiap transaksi pembayaran. Keamanan data di sini melindungi informasi pribadi dan riwayat reservasi tamu. Sekarang dilanjutkan presentasinya oleh teman-teman. Access sleeping tool. Ya udah on. Kamu nggak mau? Kita menemukan di sini show tables-nya. Ya, kita menggunakan database-nya, dan nama database-nya itu GL Hotel. GL Hotel sendiri itu namanya Grand Luxury, GL gitu. Oke, kita menemukan di sini show tables, dan di sini ada apa aja? Ada tabel kamar, tabel pembayaran, tabel reservasi, tabel tamu, dan tabel tipe kamar. Oke, kita coba cek. Kita select namanya, kita lihat nama data-datanya, kita menggunakan select bintang form. Oke, di sini berjumlah 50 data. ID kamarnya 1-50, nomor kamar, ID tipe, lantai, dan status kamar. Kita coba cek pembayaran, tabel pembayaran. Oke, seperti ini. Di sini ada ID pembayaran, ID reservasi, tanggal bayar, jumlah bayar, dan metode bayar. Sekarang kita coba ngecek tabel datanya, reservasi. Oke, di sini sudah terlihat. Di sini ada ID reservasi, kode booking, ID tamu, ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, total biaya, status reservasi, dan terakhir dibuat pada. Oke, sekarang yang keempat itu tamu ya. Kita lihat tamu. Seperti ini. Ada ID tamu, nama lengkap, nik paspor, nomor telepon, email, alamat, dan tanggal check-in. Dan yang terakhir adalah tabel tipe kamar. Kita coba cek tipe kamarnya. Ini dia. Ada ID tipe, nama tipe, harga per malam, deskripsi, kapasitas. Nah, jadi ini menunjukkan nama tipe kamar seperti ini. Jenis kamar ya seperti apa. Ini dia hasilnya.
Mungkin seperti itu saja. Oke, sekarang kita ke data manipulation language, yaitu bagian dari SQL yang berisi perintah untuk mengubah, menambah, dan menghapus. Yang pertama itu ada insert ya. Pertama itu ada perintah insert ke tipe kamar, digunakan untuk mengisi tabel dengan 5 kategori utama kamar yang ditawarkan hotel. Nah, data yang dimasukkan itu cakup nama tipe kamar, harga, deskripsi, dan kapasitas tamu. Nah, yang kedua itu ada insert ke dalam kamar bertugas, memasukkan data detail dari 50 kamar fisik hotel. Setiap kamar diidentifikasikan berdasarkan nomor kamar, mulai dari 101. Nah, status kamar itu bervariasi juga, ada yang tersedia, terisi, kotor, atau perbaikan. Terus ada juga yang ketiga, itu insert into pembayaran, ya, digunakan untuk mencatat detail pembayaran terkait 50 transaksi reservasi. Metode pembayarannya yang tercatat meliputi ada cash, transfer, kartu kredit, dan e-wallet. Nah, untuk yang ini, mohon maaf, agak besar ya screenshotannya. Nah, ini ada insert itu tamu ya, untuk memuat data awal dari 50 tamu hotel. Setiap baris itu mencangkup informasi identitas lengkap seperti nama lengkap, nik atau paspor, nomor telepon, alamat email, dan alamat fisik tamu. Nah, proses ini juga berhasil menambahkan 50 baris. Nah, ada lagi ini untuk tabel reservasi diisi dengan 50 transaksi. Seperti ini menggunakan perintah insert into reservasi. Setiap recordnya itu mencatat detail transaksi utama seperti kode booking, ID tamu, dan ID kamar yang terkait, tanggal check-in dan check-out, total biaya, serta status reservasi saat itu. Nah, sekarang untuk percobaan DML-nya yaitu update dan delete. Itu kita mulai di percobaan DML-nya itu dengan menambahkan satu data yaitu Aldo Ramadan ke dalam tamu ya, dengan menggunakan insert into tamu. Nah, bisa dilihat insert into tamu, nama lengkap, nik, paspor, telepon, email, alamat, values Aldo Ramadan 32010051 08120000051 dan emailnya dan ini ya alamatnya Surabaya ya. Nah, kemudian kita lakukan operasi update untuk tamu. Itu memodifikasi informasi Aldo Ramadan ya yang udah ada, dan tab ini itu kita ubah Surabaya menjadi Jakarta. Dan nomor teleponnya diperbarui jadi 0878901 23456. Nah, perubahannya ini hanya ditargetkan pada baris dengan data nik paspor 3201501 ya. Bisa dilihat pada sini update tamu set no telepon 087890123456. Alamat Jakarta, where nik paspor 3201051 ya. Dan ini hasilnya bisa dilihat berubah. Nah, kemudian tahap terakhirnya yaitu kita melakukan delete dengan query delete from tamu. Pemerintah ini ditunjukkan untuk menghapus secara permanen seluruh baris data tamu yang memiliki nik paspor 3201051. Itu cuma Aldo Ramadan. Setelah dieksekusi, data Aldo Ramadan ini tidak akan ditemukan lagi di tabel tamu. Oke, sekian. Selanjutnya yaitu operasi select and then or. Yang SQL pertama di sini dilakukan operasi select dengan inner join antara tabel tamu dan reservasi menggunakan operator and dalam klausa where untuk menggabungkan ketiga kondisi filter sekaligus, yaitu tamu yang memiliki alamat Jakarta dan 100 reservasi yaitu check-in dan total biaya lebih dari 1 juta. Sehingga hasilnya yang diketahui dua nama yaitu Reza Hardian dan Budi Aldiano. Selanjutnya yang kedua itu
dilakukan operasi select, ada tabel tamu menggunakan operator OR dalam clause aware untuk mencari tamu yang beralamat di Bali atau Surabaya melalui pencarian pattern light yang menghasilkan 6 tamu dengan distribusi 3 tamu dari masing-masing kota, yaitu Ahmad Rizky, Hendy Kurniawan, Putri Marino, Cinta Laura, Iqbal Rahmadan, dan Duna Maya. Selanjutnya ada dilakukan operasi select dengan inner join antara tabel tamu dan reservasi menggunakan kombinasi operator AND dan OR dalam clause aware dengan pengungkapan kondisi dalam kurang, yaitu mencari tamu dari Jakarta atau Bandung dan memiliki status reservasi check out atau total biaya lebih dari 2 juta yang menghasilkan 6 tamu, yaitu Budi Santoso, Siti Amana, Sarah Sechan, Vina Bastian, Kuya dan Pevita Pairs. Nah, selanjutnya ada select group by dan order by. Yang pertama dilakukan operasi select, ada tabel reservasi menggunakan clause group by untuk mengumpulkan data berdasarkan status reservasi dengan fungsi agregat on yang menghitung jumlah reservasi per status, menghasilkan 4 kelompok data, yaitu pending, check-in, check-out, dan batal. Yang dari mana masing-masing itu jumlah pendingnya itu 6, jumlah check-in 28, jumlah check-out 13, dan jumlah batal ada 3. Nah, selanjutnya dilakukan operasi select, ada tabel tamu menggunakan clause order by dengan parameter nama lengkap outstanding, yaitu mengurutkan nama tamu dari A sampai Z. Di sini kita bisa lihat dari outputnya, dimulai dari Agus Yudhoyono, Ahmad Rizky, Bambang Pamungkas, hingga ke Zaskia Adia. Dan yang terakhir, dilakukan operasi select dengan inner join antara tabel tamu dan reservasi menggunakan ekspresi cache untuk mengkategorikan tamu berdasarkan kota asal, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, atau lainnya, kemudian dikelompokkan dengan grup by berdasarkan kategori kota tersebut menggunakan 3 fungsi agregat, sum, dan average. Untuk menganalisis performa reservasi per kota diurutkan dengan order by berdasarkan total pendapatan dan jumlah reservasi secara descending, menghasilkan 5 kelompok data yang menunjukkan bahwa kategori lainnya memberikan kontribusi terbesar baik dalam jumlah reservasi, yaitu 24 yang dimiliki dari kota lainnya, maupun total pendapatan 24 juta. Sementara Bandung memiliki rata-rata pendapatan per reservasi tertinggi sekitar 1.270.000 meskipun jumlah reservasinya relatif sedikit, yaitu 5 reservasi. Sekarang kita ke view, it's simple, menggunakan perintah select asterisk from tamu. Nah, jadi ini tuh select asterisk from tamu itu meminta database untuk memilih, select, dan menampilkan semua kolom dilambangkan dengan tanda asterisk ya, atau bintang dari tabel yang bernama tamu, from tamu. Dengan menjalankan komen ini, kita dapat melihat secara lengkap semua baris data yang ada dalam tabel tersebut, mencakup nama lengkap, NIK, paspor, nomor telepon, email, dan alamat dari seluruh tamu. Bisa dilihat, select asterisk from tamu, execute, dan muncul tabel ya, dengan ID tamu, nama lengkap, NIK paspor, nomor telepon, email, alamat. Ada 50 data total. Oke, sekarang selanjutnya untuk join, operasi join. Nah, operasi join dalam SQL ini digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait. Pada basis data Grand Luxury Hotel ini, operasi join sangat penting untuk menghubungkan data tamu, reservasi, kamar, dan pembayaran guna menghasilkan informasi yang lengkap dan terintegrasi. Berikut adalah implementasi berbagai jenis join yang umum digunakan.
Pertama adalah inner join. Inner join ini mengembalikan hanya baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Contohnya ini saya menampilkan data reservasi beserta data tamu yang melakukan reservasi. Kita bisa lihat query-nya. Nah, ini lalu output-nya seperti ini. Jadi cuman menampilkan tamu yang melakukan reservasi. Nah, query ini menggabungkan tabel reservasi dan tamu berdasarkan ID tamu. Hanya reservasi yang memiliki tamu terkait yang akan ditampilkan. Yang kedua ada left join. Left join ini mengembalikan semua baris dari tabel kiri, yaitu tabel pertama, dan baris yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, hasil dari tabel kanan akan nol. Ini contohnya itu menampilkan semua tamu beserta reservasinya jika ada. Lihat ini query dan outputnya. Jadi tamu yang belum pernah melakukan reservasi akan tetap muncul dengan nilai 0 pada kolom reservasi. Kita lihat ini nggak ada yang 0 ya. Nah, selanjutnya ada right join. Right join ini mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Jika tidak ada kecocokan, hasil dari tabel kiri akan 0. Contohnya menampilkan semua pembayaran beserta data reservasinya, termasuk jika reservasi sudah dihapus. Ada query dan outputnya. Ini jika ada pembayaran yang tidak terkait dengan reservasi yang valid, misalnya data reservasi dihapus, data pembayaran tetap muncul dengan informasi reservasi 0. Selanjutnya ada full join atau union untuk meniru full join di MySQL ini. Ini sebenarnya MySQL tidak mendukung full join secara langsung, namun dapat disimulasikan dengan menggabungkan left join dan right join menggunakan union. Contohnya menampilkan semua tamu dan semua reservasi, termasuk yang tidak terkait. Nah, ini query-nya dan output-nya ini banyak sekali ya. Oke. Dan terakhir, benar. Ini query ini menampilkan semua tamu dengan reservasinya jika ada, dan semua reservasi yang tidak memiliki tamu terkait. Jika ada, misalnya data tamu dihapus. Nah, terakhir ada join lebih dari 2 tabel. Contohnya menampilkan detail lengkap reservasi termasuk tipe kamar dan data tamu. Ini query dan outputnya. Query ini menggabungkan 4 tabel sekaligus untuk menghasilkan laporan reservasi yang lengkap. Dengan memahami dan menerapkan berbagai jenis join, pengelola hotel dapat menghasilkan query yang fleksibel dan powerful untuk analisis data, pelaporan, dan pengambilan keputusan operasional. Yang dari saya. Ya, kita langsung tutup saja ya untuk presentasinya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan, mohon dikoreksi dan diberi kritik di proyek kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.